Hai guys, Bang Wiguna di sini balik lagi bersama gue, manusia yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Semoga dalam sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bunda akan mendongeng alur cerita film animasi Donghua series yang berjudul Rise of the Dragon. Yang mana Donghua ini menceritakan tentang seorang pria bernama Chu Kinye yang pada awalnya ia merupakan pria yang paling cupu dan bodoh di sektornya. Namun tiba-tiba ia memiliki kekuatan overpower setelah kekuatan dalam dirinya dibangkitkan. Nah, seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Bunda ceritain. Film ini diawali dengan diceritakan di zaman kuno malapetaka menimpa tanah suci di mana dunia dalam kekacauan dan semua siklus menghilang. Semua makhluk hidup jatuh dalam kesengsaraan, namun Dewa Naga lahir untuk mengatasi petaka. 10.000 tahun kemudian Dewa Naga meninggalkan warisan dewa yang mana diturunkan di domain dewa. Siapapun yang dapat mewarisi kekuatan Dewa Naga, ia akan menjadi penguasa di tanah suci. Singkat cerita, perselisihan antara ras mulai muncul, di mana tanah suci mulai memunculkan era baru. Kemudian scene berpindah ke seorang pemuda yang bernama Chu Kinye, di mana ia merupakan anggota sekte Naga Bengis, di mana ia protes karena tidak diizinkan untuk ikut ujian di tanah terlarang Naga Ajur. Tetua Feng Zhao berkata bahwa ia tidak boleh karena dirinya merupakan putra dari seorang pendosa. Pada ayah Xinye mati karena membela sekte Naga Bengis. Alih-alih membalaskan dendam ayahnya, mereka malah menyalahkannya. Feng Zhao berkata bahwa ayahnya telah menghilangkan pusaka sekte Naga Bengis, jadi ia merupakan seorang pendosa. Kemudian Xinye meminta untuk ujian naik ke menara Naga Bengis, karena dengan begitu ia bisa masuk kualifikasi mengikuti ujian di tanah terlarang Naga Ajur tersebut. Feng Zhao berkata apakah ia yakin ingin menantang menara Naga Bengis, di mana tempat itu berisi kekuatan naga dan api yang mengerikan. Jika ia ingin sampai di lantai 20, setidaknya ranahnya harus berada di tingkat roh bela diri. Sedangkan dirinya hanya seorang praktisi sampah belaka. Mana bisa menaklukkan menara Naga Bengis? Namun Xinye yang bersikeras, akhirnya ia diizinkan untuk mencobanya. Kemudian Xinye pun mulai mencoba naik ke menara tersebut, di mana ternyata tangga di sana memiliki suhu yang sangat luar biasa. Rekan-rekannya mulai menyebut Xinye gila karena ia sungguh berani menantang menara ini dengan ranahnya masih di tahap bawah. Namun Xinye tak menyerah, ia berusaha menekan suhu panas dengan energi spiritualnya dan mulai merangkak naik ke atas. Ketika dirinya sudah hampir tak kuasa naik lagi, tiba-tiba keajaiban terjadi di mana kekuatan dalam dirinya melonjak. Dan ia sadar barusan ia mengeluarkan kekuatan domain naga sejati. Seketika Xinye pun langsung berlari di atas tangga yang panas tersebut. Semua orang sangat terkejut karena melihat Xinye naik dengan cepat, bahkan ia melewati lantai 45 yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh master dari sekte tersebut. Pada akhirnya Xinye sampai di puncak dan sungguh hal itu membuat orang sangat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki Xinye. Tiba-tiba patung yang berada di puncak menara Naga Bengis mengeluarkan cahaya, di mana semua orang bertanya-tanya apa yang telah didapatkan oleh Xinye di puncak sana. Ketua sekte yang muncul di sana langsung kaget setelah mengetahui bahwa Xinye berhasil naik ke puncak menara Naga Bengis. Kemudian muncul sosok roh naga di atas menara, yang mana roh naga itu mulai masuk ke dalam tubuh Xinye. Berbarengan dengan itu, Xinye tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru, yaitu kekuatan naga guntur. Xinye sungguh bingung mengapa ia mendapatkan kekuatan sebesar ini, meskipun ia tidak tahu mengapa tubuhnya mengalami perubahan seperti ini, sesuatu hal yang ia yakini ia dapat membalaskan kematian ayahnya. Di sisi lain, ketua sekte yang melihat Xinye akan mendapatkan kekuatan naga guntur, ia sangat senang dan berniat memanfaatkan untuk mendapatkan kekuatan tersebut dari Xinye. Ia pun berkata kepada Xinye berani-beraninya menghancurkan peninggalan dari sekte Naga Begisnya,
Ia memerintahkan segera serahkan token dari menara naga bengis tersebut. Namun di sini Xinye menolak. Ia sudah mempertaruhkan nyawanya di menara ini, lantas mengapa ketua sekte ingin mengambilnya? Apakah itu tidak keterlaluan? Ia juga sudah dikenali oleh menara naga bengis ini. Jika ketua sekte mengambilnya, maka ia akan dihukum oleh menara ini. Namun ketua sekte tidak percaya. Ia melakukan serangan dan alhasil serangan itu ditangkis oleh menara tersebut. Setelah ketua sekte terpojok, ia malah beralasan bahwa melakukan hal tersebut untuk masa depan sekte mereka karena ia sudah tahu bahwa menara naga bengis sudah mengenalinya, maka ia akan membiarkan tokennya tetap berada di tangan Xinye. Dan untuk ujian di Tanah Telarang, Xinye sudah masuk ke dalam kualifikasi. Sementara itu, Ginseng berkata kepada ayahnya bahwa ketika Xinye masuk ke Tanah Telarang Naga Ajur, ia akan mencoba membunuhnya dan merebut token itu. Singkat cerita, Peng Zhou mulai memberikan arahan kepada anggota sekte lainnya untuk berhati-hati di Tanah Telarang Naga Ajur, karena di sana akan ada anggota dari sekte lainnya untuk mencari token di Tanah Telarang tersebut. Jadi mereka harus berhati-hati. Setelah Ginseng memasuki Tanah Telarang Naga Ajur, mereka pun mulai berhati-hati karena dikhawatirkan akan ada bahaya di sana. Tiba-tiba Ginseng menemukan sebuah bunga yang sangat besar, di mana ia pun berusaha mendekatinya, tapi ternyata bunga itu malah mengeluarkan asap yang sangat tebal. Ternyata itu adalah jebakan dari sosok roh terlarang. Akhirnya pertarungan pun terjadi, namun Xinye yang melihat hal itu, ia memilih untuk pergi dari sana. Ketika Xinye berusaha mencari jalan, ia pun menggunakan kemampuan matanya, di mana dapat melihat larangan kuno yang berada di tempat tersebut. Akhirnya ia pun dapat dengan mudah menghindari larangan itu. Kemudian Xinye menemukan ginseng naga. Ia pun mencoba untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba muncul sosok ular raksasa yang menghadangnya. Akhirnya pertarungan pun terjadi, di mana Xinye mengeluarkan teknik naga gunturnya dan mengambil ginseng tersebut. Ia mencoba kabur, tapi ternyata ular itu terus saja mengejarnya. Untungnya ia berhasil lolos dari kejaran ular tersebut. Ia terus berusaha mencari sesuatu di Tanah Telarang tersebut, dan ketika di perjalanan ia tanpa henti bertemu dengan monster dan berusaha mengalahkannya satu persatu. Ketika ia sampai di tepi danau, tiba-tiba ia melihat sosok naga hitam yang sedang mengejar seseorang yang telah mencuri tulang naganya. Ternyata itu adalah seorang wanita bernama Feng Feiwu. Ketika Feng Feiwu jatuh di hadapan Xinye, naga hitam itu mengira Xinye adalah rekan wanita tersebut. Ia pun berusaha menyerangnya, namun di sini Xinye berusaha melakukan perlawanan. Pada akhirnya ia bisa mengalahkan naga hitam tersebut. Kemudian Xinye membawa Feiwu ke sebuah tempat di mana ia langsung mengobatinya. Namun ketika tersadar, dirinya malah marah kepada Xinye karena sudah menyentuhnya. Akhirnya ia pun menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya Feiwu pun meminta bantuan kepada Xinye untuk mengoleskan obatnya. Setelah Xinye mengobati Feiwu, ia pun bertanya mengapa ia bisa dikejar oleh naga air tersebut. Kemudian Feiwu menjawab ada tulang naga ajur yang tersembunyi di dasar danau. Dirinya mengambil satu tulang tersebut, oleh sebab itu naga air itu mengejar dirinya. Kemudian Feiwu memberikan cincin ruang miliknya yang terdapat pil di dalamnya yang seharusnya dapat membantu Xinye. Ia tidak bisa berbagi tulang naga ajur ini karena dirinya sungguh membutuhkannya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Xinye terbangun, ia melihat Feiwu yang sedang mandi di danau tersebut, di mana Xinye mulai terpesona dengan kecantikannya. Setelah itu Feiwu menghampiri Xinye, di mana ia akan pergi. Ia sungguh berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Ia sungguh berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan dirinya. Sementara itu Xinye kembali ke danau tersebut, di mana ia mencoba untuk mencari tulang naga ajur lainnya. Dan ketika menyelam danau itu, ia juga ternyata menemukan ada tulang naga ajur di sana.
Namun tiba-tiba setelah ia membawa ke permukaan, King Seng muncul di sana. Ia pun meminta Shinya untuk menyerahkan tulang naga ajur tersebut. Shinya yang menolak. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Kekuatan Shinya yang sudah meningkat, ia pun akhirnya dengan mudah mengalahkan Shinseng. Shinseng dan teman-temannya berusaha untuk menyerang Shinya dan menyuruhnya untuk jangan melakukan perlawanan sia-sia. Tiba-tiba ia pun masuk ke dalam sebuah portal. Shinseng yang tahu kalau itu jurang naga legendaris di tanah terlarang ini, ia pun enggan memasukinya dan percaya pasti Shinya akan mati di dalam sana. Sementara itu, Shinya yang sudah berada di dalam jurang naga legendaris tersebut, ia melihat begitu banyaknya tulang manusia di sana. Kemudian dia menggunakan kekuatan matanya untuk melihat bahaya di sekitar. Dirasa sudah tidak ada suara musuh, Shinya pun berkultivasi di sana. Ia mencoba menyerap energi dari tulang naga azur. Ia tidak tahu apakah dengan menyerap energi dari tulang ini, ia bisa menerobos ke ranah material Alkensor. Dan ketika ia sudah menyerap tulang naga azur tersebut, ia masih jauh di bawah ranah material Alkensor bintang 6. Dan jika jiwa naga yang ia miliki bisa berkembang dengan pesat, apakah berdampak positif baginya atau tidak? Saat dirinya melanjutkan perjalanan, ia melihat badai yang begitu mengerikan. Kemudian ia berlari ke sebuah gua di mana dirinya menemukan sebuah tulisan, juga tengkorak di bawah tulisan tersebut. Tulisan itu berkata dirinya adalah Dewa Guntur, dirinya mengejar kekuatan tertinggi sepanjang hidupnya, namun ia gagal dan terdampar di tempat ini. Namun sebelum ia mati, ia sudah menulis niat jalan Guntur di dalam gua ini. Ia berharap ada yang menemukannya dan meneruskan jalannya. Shinya sangat kaget, ternyata ia masuk ke dalam sebuah jurang naga. Ia sadar dirinya akan mati di tempat ini, namun ia berubah pikiran karena setiap orang berbeda-beda nasibnya. Lalu ia pun mencoba mempelajari tulisan dari orang tersebut. Singkat cerita, Shinya melanjutkan perjalanannya, di mana ia menemukan kembali tulisan dan tengkorak di bawahnya. Tulisan itu berkata dirinya adalah ketua klan jiwa bayangan. Dirinya berlatih selama lebih dari 3000 tahun, tapi gagal mematahkan belenggu untuk mencapai ranah material Emperor. Namun sayang, ia malah terjebak di jurang naga ini. Tapi sebelum mati, dirinya meninggalkan warisan seumur hidupnya, harta tertinggi dari klannya, yaitu mata jiwa bayangan. Ia berharap ada yang dapat mewarisinya dan membawa kerangkanya kembali ke klannya. Setelah itu, Shinya mencoba merefleksikan teknik mata tersebut ke dalam matanya. Setelah itu, Shinya masuk ke alam bawah sadarnya, di mana ia melihat begitu banyaknya teknik bela diri yang memang sebelumnya dikuasai oleh master tersebut. Setelah itu, Shinya membawa kerangka master tersebut dan melanjutkan kembali perjalanannya. Ia yang sudah mendapatkan informasi dari kerangka master tersebut kalau ada sebuah sarang naga di jurang naga azur ini. Ia berniat untuk pergi ke sana karena menurutnya di sana kemungkinan merupakan jalan keluar dari tempat mengerikan ini. Ketika ia melewati sebuah badai yang ada di depannya, ia kemudian berada di suatu tempat di mana dirinya kembali menemukan sebuah lubang. Karena sudah tidak ada jalan keluar, ia pun masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian ia sampai di sebuah tempat di mana ternyata di sana banyak sekali mayat naga yang dijadikan sebuah formasi. Ditakutkan akan ada bahaya di depannya, ia pun menggunakan kekuatan mata bayangannya untuk mendeteksinya. Tiba-tiba muncul sebuah badai kehancuran yang dibuat oleh formasi tersebut. Dan berbarengan dengan itu muncul sebuah portal. Shinya pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun berlari dan masuk ke dalam portal itu. Tiba-tiba ia berada di sebuah tempat dan ada sebuah naga yang bersiap menyerangnya. Namun Raja Naga Ajur tiba-tiba menghentikan serangannya karena ia melihat sumsum naga takdir di diri Shinya. Ia berpikir apakah kedatangannya merupakan bantuan untuk menolongnya. Shinya di sini menanyakan apa yang berada di peti mati perunggu tersebut. Raja Naga Ajur pun menjawab bahwa di dalamnya adalah roh petaka. Raja Naga Ajur menceritakan pada zaman dahulu Dewa Naga terlahir sebagai penangkal petaka, lalu menekan malapetaka di Domai Dewa.
Namun malapetaka yang sudah dihancurkan oleh Dewa Naga, beberapa roh petaka masih tertinggal. Salah satunya roh petaka yang paling kuat ini tersegel dalam peti mati, ruang dan waktu yang ada di atasnya. Raja Naga Ajur sekarang ini sangat kesulitan untuk menekan roh petaka tersebut, namun Shinye yang memiliki sumsum naga takdir memiliki kesempatan untuk menghancurkan roh petaka itu. Karena jika dirinya ingin tahu setelah Shinye bisa benar-benar menguasai sumsum naga takdir, maka kekuatannya sangat luar biasa. Akhirnya Shinye pun menyetujuinya akan membantu Raja Naga Ajur untuk mengalahkan roh petaka tersebut, di mana Raja Naga Ajur akan menguji Shinye di dalam peti mati perunggu ini, dan dia akan membantunya dari luar. Di sini Shinye menyebut ayah dan ibunya yang meminta restu untuk memberinya kekuatan supaya bisa menghancurkan roh petaka ini. Singkat cerita, Shinye pun mulai masuk ke dalam peti perunggu tersebut, di mana roh petaka itu langsung menyambutnya dan mengatakan apakah dirinya tidak takut dengannya. Shinye menjawab karena ia masuk, jadi ia tidak takut sama sekali. Tiba-tiba sumsum naga takdir keluar dari tubuh Shinye, di mana roh petaka itu yang kenal dengan sumsum naga takdir, ia pun berniat membunuhnya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Dengan usaha Shinye yang begitu keras, ia pun akhirnya bisa menghancurkan roh petaka itu. Singkat cerita, setelah Shinye keluar dari peti mati perunggu tersebut, ia pun bertanya kepada Raja Naga Ajur apakah sumsum naga takdir bisa diperbaiki. Raja Naga Ajur pun menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir karena sumsum naga takdir bisa memperbaiki dirinya. Lalu sebagai rasa terima kasih, Raja Naga Ajur pun memberikan sebuah hadiah, yaitu berupa tombak naga Ajur dan mutiara naga Ajur yang pernah menjadi senjata kekaisaran. Kemudian Raja Naga Ajur menyarankan untuk melakukan pencerahan terhadap teknik ruang dan waktu, karena jika ia dapat menguasainya itu akan sangat berguna baginya. Di sisi lain, King Seng yang sudah sampai di sekte, ia disambut ayahnya, di mana ia memberitahu laporan bahwa ia tidak sempat mengambil token milik Shinye karena ia sudah masuk ke jurang naga dan sudah pasti mati di sana. Namun tiba-tiba Shinye muncul di sana, semua anggota sekte tiba-tiba membuat formasi dan King Seng langsung melakukan serangan. Untungnya dengan teknik ruang dan waktu, Shinye dapat mudah menghindari serangan tersebut dan melakukan perlawanan. Shinye pun akhirnya menghancurkan basis kultivasi ayah dan anak tersebut, dan melihat hubungan di masa lalu dengan dirinya, akhirnya ia pun mengampuni mereka. Namun mulai sekarang ia bukan anggota dari sekte naga bengis lagi. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat. Ketika sudah sampai di kota Dongsen, ia sangat kaget karena di sana banyak sekali master prajurit ranah material spirit di mana-mana. Kemudian Shinye pergi ke sebuah toko jual beli untuk menjual sesuatu supaya mendapatkan koin ilahi, karena memang koin emas tidak laku di kota tersebut. Ia pun sampai di pavilion harta surgawi, yang mana ia berniat menjual pil surgawi. Setelah mendapatkan koin ilahi tersebut, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia melihat Feu yang sedang menghajar seorang pria karena sudah menindasnya. Shinye menghampirinya, di mana ia berkata apakah ia berniat untuk pergi ke kota domain dewa. Jika demikian, ia pun mengajaknya untuk pergi bersama. Setelah sepakat, mereka pun akhirnya berniat untuk mengumpulkan 2000 koin ilahi supaya mereka bisa pergi ke kota tersebut. Namun terlebih dahulu mereka akan mencari penginapan. Ketika Shinye akan masuk ke rumahnya, ia dihadang oleh wanita pavilion harta surgawi, di mana dirinya ternyata berniat untuk mengambil cincin ruang milik Shinye. Setelah wanita tersebut masuk ke kediaman Shinye, dirinya yang tahu wanita itu memiliki niat jahat padanya, ia pun langsung menghajarnya. Pada akhirnya, Shinye mengancamnya jika ingin dibebaskan, ia harus memberikan 20.000 koin ilahi pada dirinya. Akhirnya wanita itu pun memilih hidupnya, ia pun memberikan koin ilahi tersebut.
Keesokan harinya, Shinje membangunkan Feu untuk berangkat ke kuil Akensen karena ia sudah mendapatkan 2000 koin ilahinya. Feu bertanya mengapa ia bisa mendapatkan koin ilahi sebanyak itu. Kemudian Shinje memberitahu bahwa koin ilahi ini ia dapat dari wanita semalam untuk menebus hidupnya. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi ke kuil Akensen. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya, di mana pria itu mengajak Feu untuk pergi bersama. Namun Feu berkata apakah dirinya pantas untuk melindunginya. Sontak hal tersebut membuatnya sangat marah, di mana mereka menyusun rencana untuk menjahati Feu ketika sudah sampai di domain dewa. Lalu muncul tetua Pavilion Akensen, di mana ia menyuruh Shinje dan lainnya bersiap karena dirinya akan mengirim mereka ke kota domain dewa, yang memperingatkan domain dewa sangat berbahaya, bisa bertahan atau tidak itu tergantung kemampuan mereka. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai, pria yang mengajak Feu sebelumnya malah menghadang Shinje dan Feu. Lalu muncul seorang pria tua yang merupakan utusan domain timur yang bertugas mengenalkan kota domain dewa pada mereka. Yang mana mereka saat ini berada di domain timur dan kota utama domain dewa adalah kota kekaisaran. Dan yang bisa masuk ke kota kekaisaran berarti mereka sangat berbakat. Aturan hidup di domain dewa yaitu orang kuat memangsa orang lemah. Dengan kekuatan yang lemah, jika mereka hidup di domain dewa, maka kemungkinan akan kehilangan nyawanya. Lalu utusan tersebut mengeluarkan sebuah artefaknya, di mana memberikan sebuah energi spiritual yang menekan kekuatan mereka dengan hebatnya. Namun di sini Shinje dengan mudahnya ia menyerap semua tekanan energi tersebut dengan kekuatannya. Karena Shinje dan Feu berhasil bertahan, utusan tersebut memberikan selamat pada mereka, dan sepanjang hidupnya ia baru melihat orang berbakat seperti mereka berdua. Dengan bakat yang mereka miliki, mereka bisa langsung masuk ke kota surgawi untuk mencari pengalaman. Lalu utusan tersebut mengantar Shinje dan Feu ke kota surgawi. Ketika sudah sampai di kota surgawi, ada seorang pria bernama Laosan, di mana ia berniat jahat kepada Feu dan Shinje. Namun di sini Shinje bisa mengatasinya, di mana ia dengan mudah menghajar pria tersebut dan mengancamnya. Pria itu memohon untuk tidak membunuhnya karena ia berada dari faksi Tianlong. Jika mereka melakukannya, pasti akan menyesal. Feu bertanya jika dirinya bisa memberikan jawaban terkait ujian yang ada di domain dewa ini, maka dirinya akan mengampuninya. Namun orang itu kurang tahu pasti karena ia belum masuk ke dalam kota, dan syarat untuk masuk ke dalam kota selain membayar 5.000 koin ilahi, per orang juga harus mendapatkan lencana 30 kemenangan beruntun di Istana Naga Perang. Feu berkata kota surga memiliki tempat sebagus ini. Kemudian Feu menyuruh untuk menyerahkan semua koin ilahinya, maka ia akan melepaskannya. Setelah itu Feu pun mengajak Shinje untuk makan terlebih dahulu, dan esok hari mereka baru bisa pergi ke Istana Naga Perang. Ketika sudah sampai di sebuah restoran, Feu mengumpat di mana ia cemburu atas kejadian semalam ketika Shinje membawa wanita ke dalam kamarnya. Meskipun Shinje berusaha menjelaskan bahwa wanita itu berniat membunuhnya, namun Feu masih saja tidak mempercayainya. Tiba-tiba saat muncul seorang wanita yang tak dikenal bernama Huarujin, sumsum naga takdir bereaksi. Alhasil Shinje menggunakan kekuatan mata bayangannya untuk melihat ada hal apa pada wanita tersebut. Lalu ia dikejutkan dengan apa yang ia lihat, di mana ternyata wanita itu memiliki meridian yang terpotong. Dan lagi Feu yang kesal melihat Shinje menatap gadis itu, ia pun sangat marah. Shinje menjelaskan bahwa ia ada urusan, lalu ia menghampiri wanita itu dan mulai menyapanya. Kemudian Shinje mengatakan bahwa ia bisa membantu dirinya menyembuhkan dari meridian yang terpotong dalam dirinya. Alhasil membuat wanita itu tercengang dan menyuruhnya duduk. Mereka pun saling berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Huarujin. Ia bertanya mengapa Shinje mengetahui dirinya memiliki meridian terpotong. Shinje menjawab dengan matanya, di mana ia tahu dengan penyakit bawaan tersebut ia akan sangat kesakitan saat berkultivasi, bahkan tubuhnya harus ditempa dengan api. Shinje memang bisa membantu Huarujin meringankan sakit saat dirinya berkultivasi, namun itu semua tidaklah gratis. Ia meminta liontin giok yang ada di lehernya. Setelah Huarujin setuju, Shinje pun menyuruh Huarujin mengumpulkan semua resep tanaman obat yang harus disiapkan. Kemudian ketika pulang, Feu di sini sangat kesal sekali karena melihat Shinje yang akrab dengan wanita lain.
Keesokan harinya ketika akan pergi ke istana naga perang, Feu masih saja marah kepada Xinye, di mana ia tidak mau bicara padanya. Ketika sudah sampai di istana naga perang, mereka pun mengadakan perlombaan siapa yang cepat sampai lebih dulu di 30 kemenangan beruntun nanti. Ketika sudah sampai di dalam, ternyata pertandingan sudah dimulai, di mana para petarung berasal dari klan yang berbeda. Xinye di sini sangat terkejut karena mereka yang berasal dari klan tertentu memiliki kemampuan masing-masing yang sangat luar biasa. Kemudian Feu maju terlebih dahulu, di mana pria itu meremehkan Feu. Ketika pria itu diserang Feu, ia sadar bahwa wanita itu sangat kuat. Ia sangat tertarik dan berniat akan menikahinya. Mendengar hal itu, Feu sangat marah, di mana ia langsung melakukan serangan dan berhasil mengalahkannya. 出手招惹他呀！ Kemudian kali ini giliran Xinye melawan seorang pria di mana ia memiliki kemampuan yang cukup kuat. Namun nampaknya hal itu tak berpengaruh terhadap Xinye, di mana ia dengan mudah mengalahkannya. Lalu turun lagi seorang pria di mana ia menantang Xinye, namun pada akhirnya Xinye dengan mudah mengalahkannya dengan satu serangan. Singkat cerita, setelah pertandingan selesai, ternyata mereka mendapatkan poin yang sama dan berniat untuk beristirahat dan melanjutkan pertandingan esok hari. Kemudian saat akan pergi ke sebuah restoran, pria yang kala itu muncul di mana yang meminta Feu dan Xinye untuk menemui ketua faksi Tianlong. Namun di sini mereka berdua menolaknya mentah-mentah dan Xinye menantang faksi Tianlong untuk bertarung di istana naga perang. Singkat cerita, ketika sudah sampai di kediaman Xinye, ternyata Huarujin sudah menunggunya, di mana ia sudah mengumpulkan obat yang diminta Xinye, dan apakah ia benar bisa membantunya untuk menghilangkan rasa sakit ketika berkultivasi. Kemudian Xinye meminta tanaman obat itu, di mana ia akhirnya bisa membuat pil untuk Huarujin, di mana Huarujin terkejut. Ternyata kemampuan Xinye tidaklah sembarangan. Ia bisa menyembuhkan penyakit bawaan yang dirinya derita. Akhirnya Xinye berhasil mendapatkan liontin milik Huarujin. Lantas sebagai rasa terima kasih, Huarujin akan membalas budi. Entah apapun itu, jika Xinye berhasil menyembuhkan penyakit bawaannya ini seutuhnya. Xinye pun berjanji jika ia menemukan cara pasti akan memberitahunya. Setelah mendapatkan liontin tersebut, Xinye memecahkannya yang ternyata di dalamnya terdapat aura naga. Kemudian ia pun langsung berkultivasi untuk menyerapnya. Keesokan harinya, Feu marah-marah tidak jelas kepada Xinye. Xinye di sini bertanya apakah Feu cemburu. Namun wajah Feu semakin memerah karena memang Feu mulai menyukai Xinye. Kemudian Feu pun diajak Xinye untuk pergi ke istana naga perang dan melanjutkan pertandingannya. Ketika sudah sampai di sana, Feu langsung menantang semua orang dari faksi Tianlong untuk melawannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi, di mana Xinye dan Feu dengan mudah mengalahkan murid-murid dari faksi Tianlong tersebut. Ketua faksi Tianlong di sini yang kesal, ia menyuruh murid-muridnya untuk terus melakukan perlawanan. Namun pada akhirnya Xinye dan Feu tetap bisa mengalahkan mereka. Ketua faksi mengatakan siapapun yang bisa mengalahkan mereka akan diberikan hadiah yang luar biasa. Ketika melihat Xinye dan Feu sudah kehabisan tenaganya, ketua faksi Tianlong menyuruh muridnya yang memiliki kekuatan di atas rata-rata melakukan serangan kepada mereka semua. Murid lainnya yang melihat Jiguang turun tangan sangat terkejut karena memang kekuatan mereka sangat menakutkan. Xinye diancam oleh Jiguang, ia pasti akan kalah. Xinye mengatakan akhirnya ia menemukan lawan yang layak, di mana Jiguang berada di ranah material Arkensor bintang 6. Mereka berdua berusaha mengalahkan Xinye dan Feu, namun pada akhirnya tetap saja keduanya berhasil dipukul mundur dan dikalahkan oleh Xinye. Semua murid faksi Tianlong sangat terkejut melihat kemampuan Xinye. Mereka heran tanpa kekuatan domain, sungguh menakjubkan. Di sisi lain, Feu melawan temannya Jiguang, di mana dengan kekuatan domain kaisarnya ini ia dengan mudah mengalahkannya.
Ketika Feo berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, tiba-tiba domainnya mengalami evolusi ke domain suci tingkat 3, yang mana membuat murid dari faksi Tianlong ketakutan. Tiba-tiba muncul dua orang pria yang bernama Molu dan muridnya, yang dimana ternyata mereka adalah temannya ketua faksi Tianlong. Ternyata Molu berniat membantu faksi Tianlong untuk mengalahkan Feo dan Xinye, apalagi setelah dijanjikan 100.000 koin ilahi, membuat Molu semakin bersemangat untuk mengalahkan Feo dan Xinye. Para murid faksi sangat kaget karena ketua faksi meminta bantuan Raja Banteng Mata Ungu Molu, yang mana ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Xinye memulai serangannya, di mana ia berkata dirinya harap Molu tidak mengecewakan dirinya. 再斩！家伙到底是个什么怪物？人族小子，层层起点，不了的。 Setelah beberapa lama bertarung, Xinye pun mengeluarkan kekuatan domain naga sejatinya, yang mana hal itu membuat semua faksi Tianlong terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Xinye. Mengapa ia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Pada akhirnya Xinye dan Feo berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu Xinye meminta 100.000 koin ilahi kepada faksi Tianlong. Dengan begitu Xinye akan melupakan masalah yang mereka alami saat ini. Setelah itu Feo dan Xinye bergegas untuk masuk ke kota bagian dalam. Ketika masuk, mereka dihadang oleh asistennya Hua Rujin, di mana ia sudah disuruh untuk memberitahu bahwa Xinye ditunggu oleh ketua Hua Rujin di dalam kota ini. Ternyata Xinye dan Feo diberi tempat penginapan. Xinye di sini sangat berterima kasih kepada Hua Rujin karena ia sudah sangat baik sekali. Feo di sini malah cemburu kepada Xinye karena mengapa ia sangat baik sekali terhadap dirinya. Xinye curiga bahwa Feo menyukainya, namun Feo menolak bahwa ia hanya mengkhawatirkan Xinye disakiti oleh wanita tersebut. Kemudian keesokan harinya Xinye mengajak Feo untuk pergi ke Paviliun Harta Guntur mencari senjata karena memang senjata mereka sudah rusak. Ketika masuk ke dalam toko, Xinye disambut oleh pelayan toko, di mana ia menanyakan apakah mereka memiliki rencana 80 kali kemenangan beruntun. Untungnya Feo memiliki token Phoenix Surgawi, yang mana akhirnya mereka bisa membeli senjata yang ada di pavilion itu. Lalu wanita pelayan tersebut mengatakan mereka dapat memilih senjata sesuka hati. Kemudian Xinye menanyakan apakah mereka menjual 3 senjata yang terpajang di sana. Pelayan itu menjawab senjata ini ditinggalkan oleh seorang senior dan akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan, dan mereka bisa membawanya secara gratis jika dikenali oleh senjata tersebut. Kemudian Xinye mencobanya untuk mendapatkan ketiga senjata tersebut, di mana ternyata kekuatan guntur langsung menyambarnya. Feo di sini berusaha akan membantu, tapi Xinye menghentikannya. Sementara itu, pemilik pavilion harta guntur surgawi bersama anaknya, mereka keheranan mengapa pria tersebut bisa mengendalikan ketiga senjata pusaka tersebut. Ayahnya yakin bahwa Xinye pasti bisa merasakan niat guntur sehingga ia bisa menguasai ketiga artefak tersebut. Tiba-tiba ketika akan pergi dari tempat tersebut, Xinye dihentikan oleh seorang pria yang mana ternyata ia menyukai artefak yang barusan Xinye dapatkan. Ia menawarkan untuk menukarnya dengan cakram guntur langit miliknya. Namun di sini Xinye tidak mau karena ia tahu cakram guntur langit itu barang sampah. Pria tersebut yang tidak terima dengan ejekan Xinye menantangnya untuk bertarung. Feo di sini mencoba untuk mengajaknya supaya tidak melakukan pertarungan karena dikhawatirkan pria tersebut berada di ranah Mater Emperor bintang 5. Jika itu benar, maka ia bukan tandingannya. Namun di sini Xinye tidak takut sedikit pun. Ia bersedia untuk bertarung dengannya, dan pada akhirnya Xinye dapat memenangkan pertarungan tersebut. Ia pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya mereka pun kembali ke Istana Naga Perang, di mana Feo mengajak kembali bertaruh bersama Xinye. Barang siapa yang bisa berhasil mendapatkan 40 kali kemenangan berturut-turut, ia akan menjadi pemenangnya. Namun kali ini Xinye berkata jika dirinya menang maka Feo harus menjadi pelayannya. Namun jika ia kalah, ia akan menjanjikan apapun itu kepada Feo. Singkat cerita, mereka pun langsung turun ke arena, di mana masing-masing dari mereka langsung melakukan pertarungan.
Setelah beberapa lama bertarung, pada akhirnya Xinye memenangkan pertaruhannya. Kemudian mereka pun langsung pulang ke kediamannya, di mana saat Xinye masuk ke kamar Feu dan sepakat akan menjadi pelayannya. Di sini Feu menakut-nakutinya menggunakan sebuah gunting dan benda-benda lainnya, alhasil membuat Xinye membatalkan menjadikannya sebagai pelayan pribadinya. Kemudian keesokan harinya Xinye masuk ke kamar Feu, di mana ia akan berbagi cincin semesta milik material Emperor yang kemarin mereka kalahkan. Tapi di sini Feu masih saja menggodanya. Akhirnya Xinye meminta maaf bahwa ia sudah salah melakukan pertaruhan tersebut. Pada akhirnya mereka pun setelah itu langsung membagi isi yang ada di dalam cincin semestanya. Singkat cerita, ketika pulang ke kediaman mereka, ternyata Xinye dan Feu berhasil memenangkan 60 kali pertarungan berturut-turut. Ia berkata bertarung berhari-hari membuatnya merasa lelah. Tiba-tiba Warujin muncul di sana. Xinye menanyakan ada urusan apa. Warujin datang ke kediamannya. Ia menjawab bahwa dirinya merindukan Xinye. Sontak hal itu membuat Feu sangat cemburu. Ketika sudah di dalam bersama Warujin, Feu yang melihat Warujin sangat akrab dengan Xinye, ia pun sangat marah dan akan membuat Xinye menyesalinya. Lalu di sini Warujin menyebutkan alasan sebenarnya mengunjungi kediaman Xinye, di mana ia mempunyai 3 informasi penting, yaitu tentang lembah seribu roh, yang mana itu adalah tempat paling misterius di kota surgawi, juga tempat yang bagus untuk berkultivasi. Hanya saja tempat itu dibuka setiap 10 tahun sekali. Sekarang masih ada waktu 3 bulan sebelum pembukaan lembah seribu roh. Xinye bertanya bagaimana caranya memasuki lembah seribu roh tersebut. Warujin menjawab jika ingin masuk ke lembah itu, ia harus memiliki token 1000 roh. Namun token itu terletak di Gunung Jiwei. Sangat mudah mendapatkan token tersebut, namun untuk menyimpannya dalam sebulan itu akan sangat sulit, karena akan banyak sekali musuh-musuh yang berniat untuk merampasnya. Jadi mereka yang kuat yang hanya bisa mempertahankannya. Kemudian dia kembali memberitahu 2 kabar baik lainnya, di mana salah satunya yaitu pembukaan sebuah makam kuno yang diduga makam naga, dan kabar yang terakhir yaitu dirinya dengar leluhur keluarga Huo sedang sakit parah. Jika Xinye dapat menyembuhkannya, maka ia pasti akan menjadi orang yang sangat disegani di kota surgawi ini. Selain itu, ia juga bisa berkultivasi di kolam naga yang memang sangat langka, yang hanya terdapat di kediaman keluarga Huo. Di sini Xinye berkata ia akan menyembuhkan penyakit bawaannya supaya kembali seperti semula agar tidak sakit saat berkultivasi. Warujin sangat senang mendengar kabar tersebut, dan jika memang Xinye bisa menyembuhkannya, maka ia akan menikahinya. Mendengar hal tersebut, Feu di sini sangat marah, di mana ia mengertak Warujin untuk menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Xinye mendatangi kamar Feu, di mana ternyata ia berniat untuk mengajak Feu ke makam naga tersebut. Ketika sudah sampai, Feu berpendapat bahwa ini memang kelihatan seperti makam kuno, tapi sepertinya tidak terlalu besar. Tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Lu Kunlun, di mana ia dengar Feu memiliki domain tingkah suci. Ia berkata bahwa wanita sepertinya yang layak menjadi istrinya. Mendengar hal tersebut, Feu berkata bahwa dirinya tidak sudi mempunyai laki-laki bajingan seperti dirinya. Di sini Feu tidak sengaja berkata bahwa Xinye yang memiliki domain tingkat maharaja yang seharusnya layak menikahinya. Xinye hanya terdiam. Lu Kunlun langsung berkata meskipun ia memiliki domain yang sangat hebat, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Xinye menyarankan untuk tidak memprovokasinya, karena jika demikian ia akan menyesalinya. Tiba-tiba Yu Qing yang merupakan anak dari penguasa Papilun Harta Guntur Surgawi muncul di sana, di mana ia mengatakan bahwa pria ini merupakan pelanggan VIP di Papilun Harta Gunturnya. Tiba-tiba orang-orang dari Paksi Gua Surgawi muncul di sana, di mana mereka membawa peti dan menginformasikan bahwa memang benar makam ini adalah makam naga. Ia pun mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai untuk peti mati ini. Lalu Xinye mulai menawar peti tersebut dengan 600.000 koin ilahi. Lalu orang-orang dari Gua Surgawi menyuruh Xinye untuk membuka peti mati tersebut di hadapan semua orang, karena memang itu aturannya. Namun barang siapa yang berani merebut hadiah di dalamnya, maka ia akan berurusan dengan Paksi Tianlong dan Gua Surgawi.
Setelah dibuka, ternyata isi peti tersebut merupakan api naga dan hal itu membuat semua orang merasa rugi karena tidak menawarnya lebih tinggi. Orang-orang dari Gua Surgawi pun menawarnya apakah ia menjual api naga ini, tapi Xin Ye menolaknya karena ia merasa bahwa api naga ini berguna untuknya. Semua orang yang melihat Xin Ye menetralkan api naga tersebut, mereka sangat kagum dengan kemampuannya. Pria dari Gua Surgawi pun menduga bahwa Xin Ye bukan orang sembarangan. Tiba-tiba muncul dua peti lainnya yang mana lelangan pun dimulai. Di sini Xin Ye mempermainkan Lu Kunlun. Ia tahu isi peti mati tersebut merupakan sampah tak berguna, namun ia menawar harga yang tinggi supaya Lu Kunlun terpancing dan ia membeli peti itu dengan harga yang sangat tinggi. Setelah Lu Kunlun kena jebakan, ia pun membuka peti mati tersebut yang ternyata isinya mayat manusia naga. Kemudian peti mati ketika mulai dilelang, di mana di sini semua orang boleh melakukan penawaran. Namun Xin Ye di sini tidak tertarik karena ia sudah tahu apa isi di dalamnya. Ketika peti mati tersebut dibuka, ternyata isinya merupakan manusia naga yang masih hidup, yang mana langsung mengamuk dan membuat kekacauan. Di sana, untungnya manusia naga tersebut bisa dihentikan dan dibunuh oleh beberapa orang dari faksi Gua Surgawi. Tiba-tiba sumsum naga takdir di tubuh Xin Ye bereaksi, di mana seolah-olah mengajak dirinya untuk masuk ke dalam makam naga tersebut. Akhirnya ia pun mencoba untuk masuk, di mana ia kebingungan sebenarnya harta apa yang tersembunyi di dalam makam naga ini, sampai-sampai membuat sumsum naga takdir di tubuhnya tertarik. Ternyata Lu Kunlun mengikuti Xin Ye, di mana ia melakukan serangan. Untungnya Xin Ye yang sudah tahu ada larangan makam kuno di tempat tersebut, ia pun memancing Lu Kunlun memancing larangan tersebut. Ledakan pun terjadi, di mana Lu Kunlun pun langsung terkapar tak berdaya. "给我死！"哎，陆昆仑，你怎么又飞了？如果你不是…… Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Xin Ye melanjutkan penelusurannya, di mana ia menemukan sebuah portal. Lalu dirinya pun langsung masuk ke portal tersebut. Seketika ia sudah berada di suatu tempat yang tak dikenali. Lalu ia menemukan sebuah bangkai naga. Ketika menghampirinya, tiba-tiba naga putih tersebut menyerang Xin Ye, tapi untungnya sumsum naga takdir melindunginya. Di mana ketika melihat sumsum naga takdir, naga putih itu langsung terkapar dan mati. Ia lalu berubah menjadi roh naga. Ia berkata bahwa firasatnya benar. Ternyata sumsum naga takdir memang ada dan mungkin malapetaka ras naganya akan segera berakhir. Naga putih itu menjelaskan ia tidak tahu mengapa sumsum naga takdir mengenali Xin Ye sebagai tuannya. Namun karena Xin Ye sudah terpilih sebagai tuannya, maka ia ditakdirkan sebagai orang terpilih dari ras naganya. Ia akan memberikan warisan naga kepada Xin Ye, namun dirinya harus menerima ujian dari ras naganya terlebih dahulu. Namun jika dirinya gagal, maka ia akan mati. Xin Ye menanyakan memangnya ujian apa yang harus ia lalui. Naga putih itu menjawab bahwa sebelum Dewa Naga meninggal, ia meninggalkan beberapa tempat ujian, yaitu seperti Jurang Naga, Altar Naga Perang, dan Alam Rahasia Naga. Jika Xin Ye berhasil melalui Jurang Naga, maka ia sudah lolos dari salah satu ujian yang Dewa Naga ciptakan. Dan sekarang naga putih merupakan pemegang dari ujian Altar Naga Perang. Tes Altar Naga Perang lebih sederhana daripada Jurang Naga. Dirinya hanya perlu memenangkan 3 pertandingan melawan wanita naga. Singkat cerita, Xin Ye pun dibawa ke Altar Naga Perang. Kemudian diperlihatkan wanita naga tersebut yang naik ke atas Altar Naga Perang, di mana ia berkata ia penasaran seperti apa pewaris naga yang dipilih oleh Tuan Dewa Naga. Kemudian pertandingan pertama dimulai, di mana ini merupakan ujian pemahaman. Mereka akan memasuki sebuah monumen naga takdir, dan barang siapa yang berhasil memahami teknik naga takdir paling cepat, ia pemenangnya. Tiba-tiba muncul beberapa naga di sana yang di mana terdapat sebagai simbol. Xin Ye curiga simbol tersebut mengandung arti. Ia pun mencoba untuk menerjemahkannya menggunakan mata bayangannya. Alhasil ia pun dapat dengan mudah memahami teknik naga takdir tersebut.
Pada akhirnya, Xinye lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Naga Putih pun mengumumkan kalau pertandingan selanjutnya yaitu tentang kecepatan, di mana mereka harus berlari ke atas menara naga. Pertandingan pun dimulai. Long Nu yang percaya diri bahwa ia memenangkan pertandingan tersebut. Ia dikejutkan ternyata Xinye lebih dulu sampai ke atas menara tersebut dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu menggunakan teknik teleportasi. 准备好了，我赢了，小子！你楚千叶获胜。楚千叶速度太快，你没尝。 Singkat cerita, pertandingan ketiga pun dimulai, di mana pertandingan kali ini yaitu pertandingan seni bela diri. Naga Putih memberitahu jika Xinye dalam pertandingan ini kalah, maka ia akan mati. Lalu pertandingan pun dimulai, di mana Xinye menggunakan kekuatan domain naga sejatinya. Ia pun akhirnya dengan mudah mengalahkan Long Nu. 天龙魔， 这场比赛可以。可恶！ Setelah mengalahkan Long Nu, Xinye pun berhasil menjadi pewaris Tuan Dewa Naga. Long Nu di sini tidak terima atas kekalahannya, namun Naga Putih tersebut berkata bahwa ujian altar naga perang ini dibuat oleh Tuan Dewa Naga. Apakah ia mempertanyakannya? Ia pun di sini hanya terdiam mendengar hal tersebut. Long Nu pun menjawab kalau ia tidak mempertanyakan Tuan Dewa Naga, tapi ia mempertanyakan pria tersebut. Apakah ia pantas menjadi pewaris dari Dewa Naga? Tapi Naga Putih berkata walaupun Xinye bukan dari ras naganya, tapi ia memiliki darah naga sejati di tubuhnya. Ia sangat layak mendapatkan warisan tersebut, lantas karena Long Nu kalah dari pertandingan ini, maka ia harus menjadi selirnya. Long Nu di sini menolak. Naga Putih pun berkata bahwa aturan tersebut telah dibuat oleh Dewa Naga, apakah ia akan menentangnya? Xinye yang mendengar hal tersebut, ia berkata bahwa itu sangat berlebihan, karena menurutnya wanita naga ini tidak cocok untuknya. Singkat cerita, Xinye pun diberikan beberapa hadiah karena ia sudah memenangkan pertarungan tersebut. Yang pertama yaitu pohon darah naga sejati, pohon suci dari ras naganya yang mana berfungsi untuk memelihara roh naga takdir di dalam tubuhnya dan garis keturunannya. Selain itu, ia juga diberikan sebuah boneka naga perang yang mana wujudnya ternyata refleksi dari Dewa Naga yang sudah tiada dan kekuatan tempurnya bisa mencapai tingkat Maharaja. Dan kristal yang ada di dahinya merupakan sumber kekuatan boneka ini, maka semakin besar lebar dari kristal tersebut, semakin mengerikan juga kekuatan dari boneka ini. Dan jika Xinye ingin memperkuat boneka naga ini, maka ia harus menemukan kristal naga sendiri. Lalu ia bertanya kepada Naga Putih, mengapa ketika Dewa Naga meninggal, di domain dewa semua ras naganya ikut menghilang bersamanya. Naga Putih hanya menjawab bahwa setelah ia menggunakan jubah Dewa Naga, maka ia akan mengetahui semuanya. Kemudian Xinye yang khawatir karena wanita naga ini kalah olehnya, ia takut dirinya akan memiliki dendam, maka apa solusinya? Naga Putih menenangkan Xinye bahwa ia jangan khawatir karena ia akan menghilangkan kebencian dan ingatannya supaya tidak memiliki dendam. Setelah itu Xinye pun langsung dikirim kembali ke lokasi makam naga tersebut. Ketika dirinya sudah sampai di makam naga tersebut, tiba-tiba Lu Xunlun muncul di sana, di mana ia menghadang Xinye dan mengancam supaya memberikan semua harta yang ia dapatkan di dalam makam naga ini. Namun di sini Xinye menolak. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Kekuatan yang dimiliki Lu Xunlun yang memang masih berada di bawah Xinye, ia pun pada akhirnya terkalahkan dan dibuat pingsan. Setelah itu muncul Naga Putih, di mana ia memberitahu kekuatan Xinye hanya terbatas dan ia hanya memiliki kekuatan besar di makam naga ini. Namun ketika keluar dari makam naga, ia tidak bisa membantunya. Sementara itu, Feu telah disandra oleh beberapa orang dari Paksit Tianlong, di mana mereka mengikatnya dan menahannya supaya ketika Xinye keluar dari makam tersebut, ia bisa merampas semua harta benda yang ia telah dapatkan dari makam naga itu. Tak berselang lama, Xinye keluar dari makam tersebut, di mana ia membawa Lu Xunlun yang pingsan.
Semua orang dari keluarga Lu di sana meminta Xinye untuk melepaskan Kunlun, namun di sini Xinye bisa saja melepaskannya, asalkan ia juga melepaskan Fei Wu. Mereka meminta Xinye untuk melepaskan Kunlun terlebih dulu, namun di sini Fei Wu melarangnya karena tidak akan mungkin dilepaskan oleh mereka. Beberapa orang dari Gua Surgawi berkata ia hanya ingin tahu rahasia apa yang terdapat di dalam makam naga ini. Xinye hanya menjawab ia tidak tahu dirinya juga terjebak di dalam dan ia bisa selamat. Itu juga berkat keahliannya untuk terus berkultivasi di dalam sana karena situasi tidak memungkinkan untuk melepaskan Kunlun. Tiba-tiba Huaru Jin muncul di sana di mana ia akan menjadi saksi supaya tidak terjadi kecurangan. Awalnya beberapa dari paksi Gua Surgawi menanyakan siapa dirinya, mengapa ia begitu berani, namun setelah melihat status dari Huaru Jin, mereka pun langsung mundur dan melepaskan Fei Wu. Begitu pun Xinye melepaskan Kunlun dan menyuruh beberapa temannya untuk membawanya. Jika Kunlun tidak terima maka ia bisa balas dendam pada dirinya kapan saja. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung kembali ke kediamannya. Namun di sini Fei Wu malah cemburu karena ia tahu Xinye akan ada urusan bersama Huaru Jin, di mana ternyata Xinye membuat resep pil untuk mengobati penyakit milik Huaru Jin. Di sini Huaru Jin bertanya apakah ia tidak bisa memberikan resep pil untuk meridian terpotong secara sekaligus padanya. Namun Xinye berkata ia akan berusaha semaksimal mungkin karena menyembuhkan penyakit bawaan seperti ini sangatlah sulit dan jika terjadi kesalahan maka nyawanya akan terancam. Ketika Xinye mengobati Huaru Jin, ia menemukan bahwa tubuhnya mengalami luka-luka yang cukup parah di mana ternyata ia telah bertemu dengan sosok master, namun ia malah dihajar olehnya. Mendengar hal itu, Xinye pun meminta kepada Huaru Jin untuk mengantarnya ke sosok master tersebut. Kemudian keesokan harinya, Xinye menemui Fei Wu, di mana ia memberikan darah naga kehidupan yang dirinya dapatkan di makam naga kala itu. Fei Wu yang melihat harta berharga di hadapannya, ia pun berterima kasih dan akan menggunakannya untuk memperkuat kultivasinya. Setelah itu, Xinye pun bergegas pergi ke seorang master yang dimaksud oleh Huaru Jin sebelumnya, di mana ketika ia sudah sampai di lokasi, ia sangat kaget ketika melihat ada sebuah formasi di sana. Huaru Jin membenarkan karena sebelumnya ia sempat ingin membuka formasi tersebut dan master itu sempat berkata jika ada yang bisa memecahkan formasi ini maka ia akan bisa mendapatkan kepercayaan untuk bekerja sama dengannya. Kemudian setelah itu Xinye berniat akan memecahkan formasi tersebut. Awalnya Huaru Jin ragu karena ia tidak yakin Xinye dapat memecahkan formasinya, namun ia dibuat tercengang olehnya di mana ternyata formasi itu berhasil dipecahkan dengan sangat mudah oleh Xinye. Tak berapa lama master tersebut keluar di mana ia menyambut kedatangan mereka dan berkata bahwa kemampuan pria ini tidak buruk karena selama ia pensiun dari dunia formasi baru pertama kali ada seseorang yang memecahkan formasinya. Ternyata master tersebut mempunyai julukan yaitu Singa Emas Mata Biru berasal dari klan bayangan. Kemudian setelah itu Xinye dibawa oleh master itu ke dalam rumahnya untuk berdiskusi. Sementara itu yang lainnya ia tidak diizinkan untuk masuk. Lalu Xinye pun menyuruh Huaru Jin untuk menunggunya di luar. Ketika sudah di dalam, Xinye mengetahui sosok master tersebut bahwa ia berasal dari klan jiwa bayangan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah peti mati yang dimana ternyata itu merupakan senior yang kala itu mewarisi mata bayangan kepada Xinye dan meminta jasadnya untuk dikembalikan ke klannya. Namun master itu berkata bahwa klannya telah musnah karena setelah beberapa lama ketua klan jiwa bayang menghilang, terjadi perselisihan internal di klan jiwa bayangannya karena posisi ketua klan yang menyebabkan terjadi konflik di dalam klan sehingga terjadilah peperangan dan memusnahkan klan tersebut. Sebelumnya Huaru Jin juga meminta dirinya untuk bekerja sama sebagai pelindungnya, namun ia sudah bertekad untuk berdiam diri di sini, terlebih lagi luka jiwanya belum sembuh. Jadi ia tidak bisa menyetujuinya. Namun di sini Xinye berkata bahwa ia bisa menyembuhkan luka jiwanya. Namun setelah ia menyembuhkannya, ia berharap master tersebut mempertimbangkan ajakan Huaru Jin. 灭魂功，帮你医治魂伤。魂伤就能痊愈。好，那就拜托你了。
Ia pun bersedia dan setelah itu Xinye pun langsung keluar dari rumahnya, di mana ia memberi kabar kepada Huarujin bahwa dirinya akan memikirkan kembali ajakan tersebut. Ketika Xinye pulang ke kediamannya, Nona Lei dari Pavilion Guntur menunggu kedatangannya, di mana ia memberikan surat undangan untuk hadir di acara lelangan harta kuno yang akan diselenggarakan di Pavilion Harta Gunturnya. Setelah Nona Lei pergi dari kediamannya, di sini Feu tiba-tiba muncul, di mana ia kembali marah karena melihat begitu banyak wanita cantik yang menunggunya kembali. Namun ia kembali tersipu malu setelah mendengar Xinye berkata bahwa ia lagi-lagi cemburu terhadapnya. Kemudian muncul pelayannya Huarujin, di mana ia memberikan beberapa resep pil yang sebelumnya Xinye minta. Lalu ia semalaman berkultivasi dan ketika fajar tiba, tak terasa ia sudah menembus 3 ranah, yaitu dari material Emperor bintang 3 menjadi bintang 6. Kemudian ia menemui Feu dan mengajaknya pergi ke Pavilion Harta Guntur. Singkat cerita, setelah sampai di Pavilion Harta Guntur, muncullah seorang penilai senjata kuno yang bernama Hoyan. Ia kemudian memunculkan beberapa senjata kuno yang berasal dari alam kuno perunggu, yang mana itu merupakan area terlarang yang sangat berbahaya di domain dewa, dan bagi mereka yang mendapatkan harta kuno ini sangatlah beruntung. Kemudian Master Hoyan mulai memamerkan harta kunonya, yang mana ia berkata untuk mendapatkan senjata ini, ia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke alam kuno tersebut. Namun Xinye yang mampu melihat dengan mata bayangannya bahwa senjata itu hanyalah sampah tak berguna, membuat master tersebut tak terima, di mana ia berkata mengapa ia seenaknya memfitnah dirinya. Akhirnya Xinye membuktikan dan menjelaskan satu persatu bahwa senjata tersebut memiliki kerusakan di bagian tertentu. Melihat hal tersebut, Ketua Pavilion Harta Guntur meminta penjelasan kepada Master Hoyan mengapa senjata-senjatanya tidak berkualitas. Namun karena kebohongannya sudah terungkap, ia pun tiba-tiba berniat untuk pergi dari sana. Usahanya dihentikan oleh Ketua Pavilion Guntur, tapi ia mengancam jika berani macam-macam dengannya, apakah ia tidak sadar dirinya sedang berhadapan dengan siapa. Akhirnya ia pun langsung pergi meninggalkan Pavilion Harta Guntur tersebut. Namun tiba-tiba adiknya Lu Kulun dan putra pertama dari keluarga Huo tidak terima karena Xinye mempermalukan Hoyan. Mereka pun mencoba melakukan serangan, tapi sayangnya usahanya sia-sia. Kemudian setelah itu Xinye pun langsung pergi dari sana. Nah, cukup sekian di episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya, kita nantikan di part selanjutnya. Makasih banyak buat kalian udah klik video ini, dan pastinya makasih banyak buat kalian udah dukung dan subscribe ke channel Bang Wiguna ini. Bunda doain semoga kalian semua dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Oke, lu udah undur diri. Thanks for watching and see you next on video. Bye-bye.